Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Prodi Sosiologi. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit hasil materi kami tentang mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Untuk itu, perkenalkan, saya Siti Aisyah, dan bersama anggota saya ada Fandi Wardani dan Safira Nidarisma Latifah. Untuk itu, saya mulai presentasi ini dengan Safira untuk mempresentasikan hasil materinya. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Topik pembahasan: 1. Hipotesis penelitian. 2. Data. 3. Sampel. Pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Umumnya, pengertian yang banyak digunakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara penelitian. Jadi, secara umum, hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti ditetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Ciri-ciri rumusan hipotesis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesis menurut Sumadi Suryabrata tahun 2000 halaman 70, yaitu pertama, harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, atau dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel. Kedua, hendaknya dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas, dan yang terakhir harus dapat diuji kebenarannya. Jenis-jenis hipotesis berdasarkan rumusan atau perolehannya. Ditinjau dari rumusannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hipotesis kerja. Hipotesis kerja adalah jawaban sementara yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis, dan biasanya disingkat H1 atau HA. Kedua, hipotesis nol atau statistik. Dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya dan biasanya disingkat HO. Ada kalanya penelitian merumuskannya dalam bentuk H1 dan HO untuk satu permasalahan penelitian. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa HO sengaja dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan H1 dipersiapkan untuk diterima. Selanjutnya, ditinjau dari pemerolehannya dapat dibedakan menjadi hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Hipotesis induktif yaitu hipotesa yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru atau pada penelitian kualitatif. Hipotesis deduktif yaitu merupakan hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori yang ilmiah yang telah ada. Ini biasanya terdapat pada penelitian kuantitatif. Adapun macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Dan yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Dan hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan, perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Dan yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan, adakah hubungan antara dua variabel penelitian? Contoh hipotesis deskriptif. Misalnya ada seorang peneliti yang ingin mengetahui bahwa apakah jamu merek A yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Maka peneliti tersebut kemudian menyusun sebuah rumusan masalah, apakah jamu merek A yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Di dalam penelitian tersebut, variabel yang digunakan ialah variabel tunggal, yaitu jamu merek A yang dijual pasaran. Maka oleh karena itu, hipotesa yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hipotesis deskriptif. Selanjutnya ada contoh hipotesis komparatif. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan antara tingkat kematian kasus virus corona dan kasus virus flu burung. Apakah keduanya mempunyai tingkat kematian yang sama atau berbeda? Maka selanjutnya dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan variabel yang bersifat jamak. Pada variabel yang pertama, digunakan untuk menilai tingkat kematian akibat virus corona, dan yang kedua adalah tingkat kematian akibat virus flu burung. Dalam permasalahan tersebut, hipotesis yang digunakan ialah hipotesis komparatif atau perbandingan, sebab di dalamnya berisi tentang perbandingan antara dua variabel yaitu tingkat kematian akibat virus corona dan tingkat kematian akibat virus flu burung.
Selanjutnya ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti yang sesuai dengan konsep keilmuannya, yaitu H0, tingkat kematian akibat virus corona tidak berbeda dengan tingkat kematian akibat virus flu burung, atau H1, tingkat kematian akibat virus corona berbeda dengan tingkat kematian akibat virus flu burung. Contoh hipotesis asosiatif. Contohnya yaitu ada seorang peneliti yang akan meneliti apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita, sehingga peneliti tersebut akan membuat rumusan masalah apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita. Maka dalam rumusan masalah tersebut, variabel yang digunakan dalam peneliti adalah variabel jamak. Pada variabel yang pertama adalah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona, sedangkan yang kedua yaitu jenis kelamin penderita. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan tersebut, hipotesis penelitian yang digunakan adalah hipotesis asosiatif, sebab di dalamnya mengandung makna untuk menilai adanya hubungan antara dua variabel penelitian. Selanjutnya, ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh peneliti tersebut sesuai dengan konsep teori yang digunakan, yaitu H0, tingkat keparahan akibat infeksi virus corona tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita, atau H1, tingkat keparahan akibat infeksi virus corona dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyusunan hipotesis, yaitu merumuskan masalah, artinya kita harus menentukan atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena di lapangan. Yang kedua, penetapan hipotesis dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah menentukan hipotesa awalnya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, pengumpulan data secara objektif dalam bentuk fakta-fakta. Yang kelima, masuk tahap perbandingan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesa sehingga mendapatkan jawaban sesungguhnya dari pertanyaan penelitian yang awalnya masih praduga. Dan yang terakhir yaitu penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahap penelitian di awal tadi. 2. Data. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data primer. Sumber primer atau disebut data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data berupa kata dan atau tindakan yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengamati atau mewawancarai responden. Sumber data primer kuantitatif didapat langsung dari sampel penelitian. Teknik atau cara yang digunakan untuk penarikan sampel dengan acak Startived Random Sampling Technique. Teknik pengambilan sampel dengan cara acak proporsional Startived Random Sampling Proportional Technique. Teknik solving dan teknik cluster. Data sekunder. Sumber sekunder atau disebut data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah, surat-surat pribadi, buku harian, nota, dan lain-lain yang berupa tertulis. Data sekunder dapat pula berupa buletin, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survei, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memberikan penjelasan data primer. 3. Sampel. Sampel. Data penelitian kuantitatif. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, mewakili. Bila sampel tidak representatif, maka ibarat 4 orang yang ditutup mata disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Dari sini kita bisa melihat contohnya, bahwa dari orang yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 orang yang ditutup matanya memilih sampel yang salah tentang gajah, sehingga kesimpulannya juga salah. Inilah yang dinamakan memilih sampel tidak secara representatif. Manfaat dalam penggunaan sampel dalam penelitian. Yang pertama, menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, meneliti menggunakan sampel akan sangat meringankan tugas peneliti karena tidak harus meneliti keseluruhan populasi, cukup dengan beberapa sampel yang terpilih. Yang kedua, perolehan data akan menjadi lebih cepat karena cukup beberapa sampel yang diteliti, waktu yang digunakan pun relatif sebentar. Yang ketiga, menghasilkan gambaran perwakilan representatif dari seluruh populasi. Penggunaan sampel yang tepat diharapkan mampu memberikan informasi terkait populasi yang diteliti melalui perwakilan beberapa sampel saja, sehingga informasi yang dibutuhkan mampu menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Yang keempat, menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Kelima, cara penggunaannya cenderung lebih sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, memberikan informasi lebih banyak dengan biaya yang rendah.